Saya pasti saudara dan saudari pernah melihat movie yang bertajuk The Passion of Christ dan pengarah kepada film ini, movie ini yaitu Mel Gibson. Bagi kamu yang suka melihat, menonton movie, film, semua itu kamu tahu siapa Mel Gibson. Dan dia adalah pengarah kepada lakonan tentang kesengsaraan Yesus itu. Dan ketika ditemu ramah oleh salah seorang pengacara radio tentang movie itu, ditanya mengapa Mel Gibson mengurangkan sedikit adegan yang memperlihatkan kesengsaraan Yesus itu. Mel Gibson mengatakan, saya telah mengurangkan adegan-adegan yang memaparkan tentang kesengsaraan Yesus di dalam cerita itu. Dia mengatakan, saya tidak mampu untuk memahami sepenuhnya kesengsaraan yang dialami itu, dan lakonan itu tidak dapat sebenarnya benar-benar dapat dilihat sebagai itulah yang terjadi kepada Yesus, karena Mel Gibson mengatakan adegan itu telah pun dikurangkan, adegan ke cerita-cerita yang memaparkan kesengsaraan Yesus itu. Dia tidak dapat membayangkan sepenuhnya sejauh mana, sedalam mana kesengsaraan Yesus dan harus dilakukan di dalam cerita itu. Walaupun bagi kita yang telah menontonnya, saudara dan saudari, kita tahu, kita melihat ada yang menangis melihat cerita itu, betapa sengsaranya lakonan itu dilakukan, Yesus di dalam lakonan itu. Namun Mel Gibson mengatakan itu hanya sedikit. Saya tidak sampai kepada pemahaman mendalam tentang cerita yang sebenar, bagaimana Yesus menempuh, mengalami kesengsaraannya itu. Ini bermakna, saudara dan saudari, selalunya di dalam kehidupan manusia biasa itu, kita sering tidak sampai kepada suatu pengertian bagaimana perjalanan penyelamatan Yesus kepada umat manusia. Malahan juga mungkin pemikiran kita apabila kita mengikuti ibadat jalan salib setiap hari Jumat, kita mengatakan Yesus jatuh pertama kalinya, kedua kalinya, Yesus memikul salibnya. Kita hanya membacakannya lah. Saya tidak pasti sedalam mana kita mampu untuk benar-benar menyelami kesengsaraan Yesus itu. Santo Paulus, saudara dan saudari, di dalam pewartaan yang kedua, dia mengatakan sesuatu perkara tentang salib. Suratnya kepada umat di Filipi menyatakan tentang salib yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita. Dan salib itu juga dilihat sebagai suatu kesengsaraan yang kita akan tempuhi di dalam perjalanan rohani kita. Dia mengatakan, ada kalanya pikiran kita itu semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi harus diingat kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yesus yang disalibkan, saudara dan saudari, dipandang sebagai suatu kehinaan. Dan penyaliban yang dilakukan oleh
kuasa Roma itu merupakan suatu perkara yang sangat menghinakan, sangat menjijikkan. Sesiapa yang disalibkan itu adalah umpama seperti seorang yang tidak boleh dipakai di dalam masyarakat, seperti sampah masyarakat yang harus dibuang. Dan Yesus disalibkan di luar kota, tidak layak pun berada di dalam kota. Dia sangat hina. Sesiapa yang disalibkan pada masa Yesus itu adalah seorang yang sangat hina, sangat tidak berguna. Namun Yesus menggunakan cerita penyaliban, kehinaan seperti itu untuk jalan penyelamatan manusia. Dan Yesus mengubah lambang salib ini sebagai suatu lambang yang hina menjadi suatu lambang kemenangan. Kemenangan untuk apa, saudara dan saudari? Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, kemenangan untuk menyelamatkan umat manusia. Saya tidak pasti sejauh mana kita dapat mengerti perjalanan penyelamatan Yesus apabila kita mahu merenung jalan-jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus itu sendiri. Sudah tentulah banyak yang akan menentang perkara-perkara ini. Banyak yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, dia digantikan oleh orang lain dan sebagainya. Tetapi ini adalah suatu yang dikatakan oleh Santo Paulus sebagai musuh salib Kristus. Perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami, katanya, sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kita harus melihat diri kita. Adakah kita juga ini tergolong di kalangan orang yang menjadi musuh kepada salib Kristus? Kita mungkin mengatakan, oh saya orang Kristen, takkan saya memusuhi salib Kristus. Tetapi perkara selanjutnya yang dikatakan oleh Paulus ialah kita hidup semata-mata karena perkara-perkara duniawi. Dan dia menggunakan perkataan perut. Hidup semata-mata karena perut. Saya masih lagi mahu mendalami perkataan Paulus ini yang mengatakan Tuhan mereka ialah perut. Musuh salib Kristus ini adalah kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib dan tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Sekiranya kita tergolong di kalangan orang-orang seperti ini, saudara dan saudari, maka sudah tentulah kita menjadi musuh kepada salib Kristus. Dan saya mahu melihat perkataan Santo Paulus itu yang semata-mata karena perut, ialah semata-mata karena keindahan duniawi, kekenyangan duniawi, keseronokan duniawi yang dikejar. Dan kita melihat salib yang kita harus pikul di dalam hidup kita itu, seboleh-bolehnya kita harus lepaskan. Karena kita tidak mau menanggung kesengsaraan di dalam hidup. Namun kesengsaraan itu, saudara dan saudari, harus dilihat sebagai apabila kita memikul salib kehidupan kita, kita harus satukan setiap salib kehidupan kita itu kepada salib yang telah dipikul sendiri oleh Yesus. Dan akhirnya membawa kemenangan. Kalau kita bertahan memikul salib-salib kehidupan kita, cabaran-cabaran kehidupan kita, cabaran-cabaran musuh salib Kristus itu, maka kita akan sampai ke puncak yang akhirnya akan membawa kemenangan. Dan itu telah ditunjukkan sendiri oleh Yesus. Dia telah memikulnya, dia telah disalibkan di atas salib itu, dan dia membawa kemenangan. Saudara dan saudari, pewartaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian, Allah memeterai suatu perjanjian dengan Abram. Abram ini namanya yang dahulu, tetapi apabila setelah itu namanya diubah menjadi Abraham.
Dan dia telah diminta untuk mengambil haiwan-haiwan yang kita dengar tadi dengan umur-umur tertentu dibelah dua. Dan apabila Abram namanya pada masa itu tertidur, maka datanglah suatu cahaya atau suluh terang yang beresap serta berapi. Dan itu adalah image, simbol bagaimana Allah melalui haiwan yang dibelah dua itu. Demikian juga Abram akan memeterai janji dengan melalui haiwan-haiwan ataupun telah melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah. Allah menggunakan tradisi pada masa itu, saudara dan saudari, sebagai suatu tanda mengikat perjanjian. Dan apabila Allah menjanjikan perkara sedemikian, dia telah menjanjikan kepada Abraham keturunan, menjanjikan tanah. Seorang yang tidak mempunyai anak pada masa itu dengan umur yang lanjut diminta untuk berhijrah ke tempat yang lain, tempat yang tidak diketahui pun apakah tempatnya itu, berjalan sahaja. Itu dilakukan karena iman. Dan perjanjian ini, saudara dan saudari, membuktikan kepada kita bahwa Allah tetap akan memegang janjinya untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga apabila Musa naik mengambil perintah 10 perintah Allah itu, dia ditanyakan terlebih dahulu, adakah orang-orang Israel mau menjadikan aku sebagai Allah mereka? Dan orang-orang Israel, iya kami mahu. Dan Allah mengatakan, engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. I am your God and you are my people. Perjanjian itu masih dibawa, masih dipegang. Namun, kita tahu bagaimana orang-orang Israel sentiasa membelakangi Allah. Sentiasa berjalan menurut keinginan-keinginan duniawi mereka. Berjalan hanya mau menguntungkan perut, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam pewartaan yang kedua. Dan janji ini, saudara dan saudari, sebenarnya telah kita lafazkan juga di dalam pembaptisan kita. Dan apabila kita sampai kepada malam Paskah, kita akan melafazkan semula janji-janji kita. Maukah kamu menolak setan? Segala janji-janjinya yang kosong. Kita katakan, ya kami menolak. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Kita mengatakan, ya kami percaya. Itu adalah janji kita. Tetapi kita akan membelakangi janji kita itu, kita akan mengubah janji kita itu, dan kita akan menjadi musuh kepada salib Kristus itu sendiri. Ini berarti, saudara dan saudari, kita harus mengerti perjalanan kesengsaraan Yesus yang telah dialaminya itu akan membawa kemenangan, dan salib itu akan membawa kemenangan. Janganlah membelakangi salib-salib yang kita harus pikul. Janganlah tinggalkan salib-salib apapun bentuk. Di dalam perjalanan kita mau sampai kepada kemenangan yang dijanjikan Kristus. Apabila Yesus kelihatan bercahaya dan berkilau-kilauan di dalam pewartaan Injil yang kita dengar, dia menunjukkan kepada para rasulnya itu bahwa kemenangan sebenarnya akan dicapai. Dan apabila mereka turun dari bukit tersebut, Yesus telah masuk ke daerah ataupun ke Yerusalem, dan disitulah dia dialu-alukan, Hosana putra Daud, yang kita akan lakukan pada Minggu Palma. Terpujilah engkau. Tetapi selepas itu mereka sendirilah yang menyalibkan Yesus. Demikian juga diri kita. Ada masanya kita akan sangat memuji Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah namamu. Tetapi apabila kita diminta untuk memikul salib-salib kita, kita akan meminta Yesus, kaulah pikul salib saya. Saya tidak mau. Kita akan membelakanginya. Apabila kita dicabar, apabila perkara-perkara duniawi menjadi lebih menyeronokan bagi kita, maka kita akan meninggalkan salib itu, dan Yesuslah yang harus memikul untukku. Ya, Yesus telah memikul untuk kita, tetapi kita harus juga memikul salib-salib kecil kita itu.
dan mengerti perjalanan hidup ini tetap akan mencapai kemenangan. Karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa Dia telah pun capai kemenangan itu. Karena ketaatannya kepada perintah Allah. Kita, saudara dan saudari, harus bertanya, adakah saya mau berjuang memikul salib ini, mendaki bukit untuk mencapai kemenangan, atau saya lebih rela untuk melepaskan salib ini karena saya tidak mampu. Karena keindahan duniawi itu lebih menjanjikan perkara-perkara yang sungguh menyeronokkan dan tidak apalah. Sekarang kita harus bertanya di dalam kehidupan pribadi kita, apakah salib yang telah kamu tinggalkan? Apakah salib-salib yang harus kita pikul telah kita buang? Apakah salib itu kita tinggalkan karena kita menjadi musuh kepada salib Kristus itu sendiri? Amin.